Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Rahayu. Saya mahasiswa semester 7 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah Supervisi Pendidikan mengenai komunikasi dalam supervisi pendidikan. Sebagai makhluk sosial, kita pasti akan melakukan suatu hubungan dengan orang lain. Salah satunya yaitu melalui kegiatan komunikasi. Sebagai contoh, dalam melaksanakan segala aktivitas, baik secara formal maupun non-formal, kita akan melakukan komunikasi dengan orang sekitar kita, baik komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media. Pada dasarnya, kegiatan komunikasi ini merupakan suatu kegiatan pokok dalam masyarakat. Karena dengan berkomunikasi, maka kita akan mendapatkan berbagai sumber informasi. Selain itu, dengan komunikasi juga kita akan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Dalam bermasyarakat, kegiatan komunikasi juga dapat dilakukan dalam dunia pendidikan, salah satunya pada kegiatan supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi pendidikan tidak terlepas dari kegiatan komunikasi karena pada dasarnya hakikat supervisi pendidikan yaitu untuk menciptakan kondisi pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi, sehingga untuk dapat menciptakan kondisi pembelajaran tersebut, maka diperlukan adanya komunikasi yang baik antara seorang supervisor dengan yang disupervisi, sehingga pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik. Segala yang telah direncanakan dalam memperbaiki kondisi pembelajaran akan terlaksana secara maksimal. Karena itu, dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan, maka seorang supervisor harus mampu menerapkan strategi supervisi yang komunikatif, yang berarti seorang supervisor berkedudukan sebagai komunikator. Seseorang yang disupervisi berkedudukan sebagai komunikan. Seorang supervisor menyampaikan pesan kepada seseorang yang disupervisi. Begitupun sebaliknya, seseorang yang disupervisi memberikan suatu umpan balik kepada pihak supervisor berupa pesan dan respon. Pesan yang disampaikan oleh seorang supervisor kepada pihak yang disupervisi harus jelas, mudah dipahami, tidak rancu, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan mendorong pihak yang disupervisi untuk melaksanakan, meluruskan, atau memperbaiki kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk dapat menerapkan strategi komunikasi secara tepat, maka seorang supervisor harus memahami terlebih dahulu bentuk-bentuk strategi komunikasi yang dapat diterapkan dalam melakukan pengawasan atau supervisi. Bentuk-bentuk strategi komunikasi tersebut diantaranya yang pertama, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi menggunakan strategi yang dapat ditempuh melalui musyawarah atau perundingan yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang terkait. Komunikasi yang terjadi didasarkan atas kesukarelaan antara berbagai pihak untuk memutuskan bentuk kegiatan yang cocok untuk dikembangkan, yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga yang ditujukan
kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Yang ketiga, yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar dan tidak dikenal satu persatunya. Komunikasi publik dilakukan melalui komunikasi pidato, komunikasi retorika, dan public speaking, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung di antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Dilaksanakan melalui tatap muka dan bersifat dialogis, serta berlangsung dua arah. Namun, dalam menerapkan strategi komunikasi dalam supervisi pendidikan, terdapat beberapa hambatan yang menjadi faktor tidak terlaksananya kegiatan komunikasi yang baik antara supervisor dengan yang disupervisi. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya 1. Gangguan. Gangguan ini dapat berupa gangguan secara semantik maupun mekanik. Yang kedua, kepentingan. Dengan adanya kepentingan ini menjadikan seseorang lebih selektif dalam menerima pesan maupun informasi dalam kegiatan komunikasi. Ya, motivasi yang terpendam, prasangka. Jika supervisor memiliki prasangka yang buruk kepada seseorang yang disupervisi, maka kegiatan komunikasi tidak akan berjalan dengan baik dan kegiatan supervisi akan terhambat. Menghindari terjadinya hambatan pada kegiatan komunikasi, maka seorang supervisor maupun yang disupervisi harus mampu melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dimana dalam menyampaikan pesannya sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah direncanakan, sehingga seseorang yang menerima pesan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam melakukan komunikasi yang efektif tersebut, terdapat beberapa cara, diantaranya yang pertama, melakukan kemampuan berkomunikasi verbal maupun nonverbal. Yang kedua, berkomunikasi secara baik dan benar. Yang ketiga, menyampaikan pesan secara jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan memperhatikan etika serta sopan santun. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam supervisi pendidikan. Karena dengan adanya komunikasi yang baik antara supervisor dengan yang disupervisi, maka segala kegiatan supervisi dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, segala permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan akan teratasi dengan baik. Sehingga dengan adanya komunikasi ini memiliki pengaruh positif terhadap keberlangsungan kegiatan supervisi pendidikan.